Jessica yang baru selesai menjalankan sidang magang. Betul. Tapi hebohnya minta ampun. Dan melanjutkan kuliah di usia yang mau mencapai 45 tahun ya. Ini. Tapi ada beberapa artis juga kan yang baru S1-nya di usia yang di atas 30 lah ya. Beberapa di antara yang kita tahu nih ada 8 artis yang wisuda S1 di usia tak muda lagi. Ada Ferry Salim. Bahkan mau S2 sekarang ya. Tapi S1-nya yang sebelumnya ada S1 gimana sih, lupa aku ceritanya. Komeng, Christina juga, ada banyak kok ternyata. Aduh, seneng deh. Ini membuktikan yang namanya pendidikan tidak mengenal usia. Pasha Ungu, Anwar Fuade tuh. Ruben Onsu, wow. Wow ya, gitu. Tapi jadi kalian kan berkarir dari lulus SMA langsung berkarir apa segala macam. Kalau flashback itu kayak kenapa nggak dari dulu aja ya gitu? Nggak, belum. Kalau aku ya, aku dari pas selesai SMA itu memang daftar kan, tapi ternyata aku uangnya belum sebanyak itu, Kak Ros. Uangnya. Oh, jadi karena biaya. Faktor ekonomi kan. Terus nggak taunya dibarengin sama kegiatan syuting. Kok enaknya dapet duit ya? Jadi lupa deh. Kuliahnya aja setahun dulu, nunda gitu. Masya Allah. Terus keenakan sama si uang ini. Terus segitu, ya udah kebablasan. Tapi pas coba kuliah sempat sih kayak, kenapa dulu nggak langsung kuliah, kenapa harus nunda ya? Kenapa? Oh ya kan nggak ada duit gitu. Enggak, maksudnya kenapa kamu ngerasa kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa nggak dari? Karena apa ya, mungkin ternyata menyenangkan Kak Ros. Mungkin jadi di umur sekarang sebenarnya bisa kayak S2. Langsung banget. Orang pas aku ngajak aja, jika kita kuliah dulu ya, kayaknya aku bisa deh kumlot. Aku kayak mau di Ayunda. Beneran loh, itu ajakan pertama itu jawabannya itu. Kalau kamu sendiri gimana? Kebayang nggak? Nah, kalau aku sih karena ini kan udah kampus ketiga, sebenarnya keempat jatuhnya. Karena tiga ini nggak, yang dua ini nggak lulus. Maksudnya nggak lulus tuh berhenti di tengah jalan sampai semester yang satu semester 5, yang satu semester 2 udah berhenti. Nah, yang satu aku sempat ngambil fashion design. Nah, itu lulus, sudah juga. Nah, sekarang mau bener-bener selesaiin S1 karena target aku adalah S1 ini. Yang dua yang nggak selesai itu ambil apa? Komunikasi. Oh, komunikasi. Komunikasi aja kan. Aku rasa gini, aku udah jago, udahlah nggak usah dilanjut. Iya, tapi emang bener sama kejadiannya. Kuliah sambil bekerja itu ternyata tantangannya lebih banyak, godaannya lebih banyak. Apakah setelah ini kalian juga punya cita-cita untuk jadi ketua RT seperti generasi yang berikut? Ada RT Genset, kita lihat dulu profil dia berikut ini. Dipuji netizen sebagai ketua RT Gen Z yang cepat dalam menangani keluhan warga. 126 suara saat pemilihan, sedangkan lawannya hanya mendapat 17 suara. Sudah bersama dengan Pak RT dan perangkat RT, ya kan? Sekretaris dan bendahara. Oke, Pak RT ada Pak RT Arya. Dipanggilnya apa dong? Mas RT. Mas RT. Mas RT. Kamu Mas Sekretaris. Mas Sekretaris. Ini apa? Femas dan ini Putra. Mas Bendahara. Mas Bendahara. Ini ada artikelnya. Viral Genset jadi ketua RT di Jakarta Utara, gercep respons keluhan jalan rusak. Dan salah satu video kalian yang dibagikan yang viral adalah ketika kalian sedang ngecor jalan. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Ini masih muda-muda gitu ya. Aku mau tanya nih buat Arya, kan kamu memang yang udah terinspirasi pengen menjabat sebagai ketua RT. Apakah salah satu yang menginspirasi kamu karena lihat ada jalan rusak di daerah kamu, atau apa sih sebenarnya yang membuat kamu inisiatif gitu? Yang membuat inisiatif saya karena sebelumnya itu saya dan para pengurus juga kan sudah berkecimpung dalam membangun dan ini wilayah. Jadi organisasi kegiatan di RT. Iya benar. Dan pada saat itu kita ada kesempatan pemilihan RT, ya kita menyalonkan diri. Udah cuman karena kalian udah sering kayak nggak cuma sabar, kayaknya gampang nih, kayaknya bisa gitu. Ya, iya benar. Terus kamu kan katanya datang ke rumah-rumah warga. Iya. Mohon dukungan. Bermohon dukungan dan mohon izin juga. Mohon izin. Mohon izin. Kamu ngomongnya gimana, Arya? Kesana, ya saya mohon izin. Saya ingin mencalonkan diri dengan visi misi saya dan program saya yang seperti ini. Ya alhamdulillah ya mereka pada support. Oke, jadi program pertama kamu apa? Program pertama saya berjanji akan mengecor jalanan. Mengecor jalanan, itu menjadi program pertama? Program pertama. Kenapa itu jadi program pertama? Karena dari keresahan masyarakat, banyak sekali jalan-jalan yang berlubang di sana, seperti itu. Oke. Nah, dan kalian akhirnya berhasil nih ngecor jalan. Jadi dananya sebagian diambil dari dana operasional kalian. Sebagian dari dana seluruhnya dari dana operasional.
kami ada dana operasional yang jadi 2 bulan dari itu kami limpahkan ke dana pengecoran itu dari BOP kita itu kita ambil selama 2 bulan untuk pengecoran. Oke, jadi dana operasional tuh ibaratnya kayak uang lelah kalian sebagai pengurus iya. ya? Oke, itu nggak kalian ambil? Enggak. Semuanya 2 bulan itu kalian kumpulin buat ngecor jalan? Buat ngecor jalan. Dapat berapa meter? Pertama tujuan kita itu karena kan kita berkendala di dana ya, jadi tujuan awal itu hanya 25 meter. Namun pada saat proses pengecoran itu banyak ada dari antusias warga dan mereka menyumbangkan dana. Jadi ya terjadilah kurang lebih itu pengecoran 100 meter ya. Oh, akhirnya jadi terkumpul sampai bisa panjang 100 meter. Masya Allah, keren banget sih. Nah, kita masih ngobrol lagi sama mereka ya bertiga ya. Biasanya orang kalau jadi pengurus RT juga kan berharap tuh uang lelahnya tuh ada tuh imbalannya. Kalau kalian malah dijadiin buat pengecoran. Ya. Kalian terus gimana dong uang sakunya buat main-main? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Room C.